Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan, terutama aturan pengisian tempat. Nah, adapun pembahasan hari ini kita fokuskan kepada contoh-contoh soal mengenai aturan pengisian tempat itu sendiri. Nah, adapun contoh soal yang pertama, bisa kita lihat bersama-sama. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6? Jika dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, karena di sini dimintanya hanya 3 angka, tapi disediakan kemungkinan-kemungkinan angka yang ada, yaitu angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka ya kita menggunakan aturan pengisian tempat, yaitu dengan menyediakan 3 kotak yang ada. Kenapa 3 kotak? Karena di sininya itu dimintanya 3 angka. Kalau misalkan nanti 4 angka, berarti nanti 4 kotak dan seterusnya. Nah, karena di sini berkaitan dengan angka dan dimintanya itu berapa nanti banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka itu sendiri. Nah, maka kemungkinan yang ada itu bisa yang kotak yang pertama itu merupakan angka ratusan. Nah, untuk yang kotak kedua itu angka puluhan dan yang kotak yang ketiga itu adalah angka satuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita misalkan di sini angka ratusannya itu misalkan kita ambil angka 2, ya. Kemudian di angka puluhannya kita ambil angka 3. Kemudian di angka satuannya kita ambil angka 4 misalkan ya. Nah, maka cara membacanya itu 234. Nah, 2-nya itu sebagai angka ratusannya, 3-nya itu sebagai puluhannya karena 30 ya tadi. Kemudian 4-nya itu sebagai angka satuan. Nah, maksudnya itu gitu ya. Nah, kalau sudah bisa menerjemahkan 3 angka ini ke dalam 3 kotak, maksudnya itu sebagai angka ratusannya ada nanti, kemudian angka puluhannya ada, kemudian angka satuannya ada. Nah, kita tinggal isi saja ke 3 kotak itu. Nah, misalkan untuk kotak yang pertama, kita isi berapa angka? Karena di sini syaratnya itu tidak boleh ada angka yang diulang, sementara untuk kotak pertama itu tidak ada syarat apapun. Nah, maka ke lima-limanya alias angka 2, 3, 4, 5, dan 6-nya itu semuanya bisa masuk di angka ratusan ini. Atau misalkan 2-nya berarti 200, 3, 300, 4, 400 gitu ya maksud awalnya itu. Berarti nanti semuanya itu ada 5 angka yang bisa mungkin, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kotak pertama itu bisa diisi angka 2, bisa juga diisi angka 3, salah satu ya, tapi bisa juga diisi angka 4, bisa juga diisi angka 5, bisa juga diisi angka 6. Tergantung nanti kondisinya. Jadi intinya bisa diisi oleh ke 5 angka itu. Berarti di sini kotaknya itu isinya ada 5 kemungkinan, ya. Nah, untuk angka puluhannya bagaimana? Karena di sini ada kata tidak boleh ada angka yang diulang, berarti kalau di sini 5, nah karena 5 itu misalkan 1 sudah dipakai di sini, misalkan angka 4, berarti 4 sudah dipakai nih, berarti nggak bisa digunakan lagi nanti di sini angka 4. Nah, berarti berkurang 1 kan, yang tadinya 5, berarti di sini berkurang 1 jadinya 4, ya. Atau misalkan nanti di sini yang dipakainya angka 2, berarti di sini tidak boleh lagi angka 2 digunakan, apalagi di sini ya. Nah, makanya di sini intinya berkurang 1. Jadi kalau sudah digunakan 1 di sini, berarti tidak boleh lagi digunakan di sini, berarti sisanya 4. Nah, begitupun di kotak yang ketiga. Kalau di sini sudah digunakan 2, misalkan di sini 3 sudah digunakan. Nah, berarti 2 dan 3 itu tidak bisa digunakan lagi di sini, maka tinggal sisa 3. Intinya sudah dipakai di sini 1, di sini juga sudah dipakai 1. Nah, berarti berkurang 2, maka di sini tinggal sisa 3. Nah, makanya kalau sudah seperti ini, tinggal dikalikan saja. 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Jadi banyaknya susunan angka yang mungkin itu 60. Jadi misalkan nanti 234 tuh ya, misalkan 236 seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu nanti kalau ditulis semuanya, kalau kalian mau ya, ada 60 kemungkinan. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana untuk contoh soal yang kedua? Soalnya masih sama seperti tadi, supaya kalian bisa membedakan intinya ya. Hanya bedanya di sini tidak boleh ada angka yang diulang. Kalau sebelumnya tidak boleh,
Kalau sekarang mah boleh ada angka yang diulang. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama saja seperti tadi, karena di sini masih 3 angka, maka disediakan 3 kotak gitu ya. Nah, makanya di sini juga masih angka ratusan, angka puluhan, angka satuan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal sediakan kotak yang mau diisi ketiga kotaknya. Nah, kotak yang pertama masih bebas, karena di sini tidak ada aturan kotak pertama harus misalkan angka berapa, karena tidak ada aturan itu di sini. Makanya semuanya boleh masuk, baik angka 2, 3, 4, ataupun 5 ataupun 6 ya. Jadi makanya di sini masih 5 gitu ya. Nah, karena sudah angka 5 itu sudah dipakai semua nih, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah bisa masuk di kotak pertama. Nah, kemudian syaratnya juga boleh ada angka yang diulang, misalkan di sini angka 2 sudah dipakai. Ternyata karena ada kata boleh ada angka yang diulang, berarti angka 2 masih bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, makanya di sini juga kemungkinannya masih 5, 2, 3, 4, 5, 6 masih bisa dipakai juga angkanya di sini. Nah, makanya di sini 5. Kemudian yang kesatuan berapa? Sama, karena boleh ada angka yang diulang. Jadi 2 sudah digunakan di kotak pertama, 2 juga misalkan sudah dipakai di kotak kedua, 2 juga bisa digunakan di kotak ketiga. Makanya juga masih 5 angkanya ya. Jumlah angkanya itu masih bisa digunakan ke 5-5-nya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan saja. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi banyaknya susunan angka adalah 125. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu di sini seputar huruf ya. Kalau tadi yang ke-1 dan ke-2 itu seputar angka. Nah, dari huruf-huruf yang ada pada kata COVID akan dibentuk susunan huruf, sehingga dari susunan huruf tersebut tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu jika huruf pertama adalah huruf konsonan? Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini yaitu kata COVID ya. Jadi dari kata COVID ini akan disusun huruf-hurufnya. Nah, bagaimana cara menyusun hurufnya? Jadi karena di sini kata COVID itu ada 5, maka di sini akan disediakan 5 kotak ya. Nah, jadi maksudnya si kata COVID ini akan diacak gitu. Tadinya kan huruf C awalnya ya, bisa saja nanti O, bisa saja nanti V yang di depannya, bisa saja I, bisa juga D. Jadi kemungkinan-kemungkinan dari kata COVID ketika dibolak-balik huruf-hurufnya itu bisa di depan, bisa di belakang. Nah, kira-kira nanti berapa susunannya itu, kemungkinan susunan-susunannya itu nanti akan ada berapa gitu. Maksudnya itu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita lihat syarat-syaratnya apa saja. Nah, di sini syarat yang pertama itu tidak terdapat huruf yang sama. Jadi kalau misalkan C di sini sudah digunakan, C itu sudah tidak bisa digunakan di kotak kedua, ketiga, keempat maupun kelima. Jadi sudah dipakai di sini misalkan sudah gitu ya. Maksud syarat yang ini. Kemudian huruf pertama adalah huruf konsonan. Nah, berarti di kotak pertama ini tidak boleh huruf lain selain huruf konsonan, ya. Nah, kalian masih ingat huruf konsonan itu apa saja? Huruf vokal itu apa saja? Nah, gitu ya. Tinggal ingat aja antara huruf konsonan dengan huruf vokal. Nah, karena di sini huruf konsonan itu dari kata COVID ada 3, maka di sini angkanya adalah 3. Ya, karena harusnya itu sebenarnya 5-5-nya masuk, tapi karena ada syarat huruf pertama itu harus ada huruf konsonan, hanya konsonan, maka di sini 3, yaitu siapa saja? Huruf C, huruf V, dan D. Jadi di sini itu kemungkinannya itu bisa huruf C, bisa huruf V, bisa huruf D. Ya, selain huruf itu tidak bisa. Nah, makanya di sini 3, harusnya 5. Nah, setelah satu ini digunakan, misalkan C sudah digunakan di sini, maka dia tidak bisa digunakan lagi di sini, maka sisa kemungkinan itu adalah 4. Karena huruf P masih bisa, huruf D masih bisa, huruf O masih bisa, huruf I juga masih bisa, gitu ya. Nah, di sini sudah digunakan misalkan huruf O, di sini C udah. Nah, berarti di sini sisa 3 huruf lagi, maka 3 kemungkinannya. Nah, udah dipakai 3-3-nya antara di sini ya.
Di kotak pertama, kedua, dan ketiga sudah 3 digunakan huruf, berarti sisa berapa? Sisa 2 huruf lagi. Gitu ya. Nah, di sini sudah dipakai keempat huruf ini di 1, 2, 3, 4. Nah, sisa berapa huruf? 1. Makanya di sini 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalikan saja. 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 72. Jadi banyaknya susunan huruf yang mungkin adalah 72. Ya, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu contoh yang keempat. Soalnya masih sama dengan contoh yang ketiga, hanya bedanya kalau sebelumnya itu huruf konsonan, kalau sekarang itu huruf vokal. Nah, jadi di sini huruf vokal ya, kalau sebelumnya tadi huruf konsonan. Kata-katanya masih sama dari kata COVID. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tinggal sediakan 5 kotak ya. Karena di sini kata-katanya itu kata COVID itu ada 5 huruf, makanya di sini ada 5 kotak. Nah, kalau sudah menyediakan 5 kotak, kalian tinggal isi kotak yang pertama itu nanti kotak berapa huruf gitu ya maksudnya. Nah, kita cek di sini clue-nya itu apa saja. Tidak terdapat huruf yang sama. Ya, masih sama, tidak terdapat huruf yang sama berarti nanti tidak boleh berulang lagi kalau huruf tersebut sudah digunakan sebelumnya. Nah, kemudian di sini jika huruf pertamanya itu adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal itu di kata COVID ada berapa? Yaitu ada 2. Siapa saja? Yaitu O dan I. Ingat, huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Jadi O dan I masuk ya. Makanya di sini itu angka 2. Kenapa? Karena hanya 2 huruf itu yang masuk yaitu O dan I. Jadi di sini 2 kemungkinan saja. Bisa O atau I ya. Harusnya 5. Tapi 1 misalkan O sudah digunakan. Berarti di sini O tidak boleh digunakan lagi. Tapi I masih bisa, C masih bisa, P masih bisa, D masih bisa. Maka di sini adalah 4 huruf yaitu makanya di sini ada 4 gitu ya. Kotak yang kedua itu isinya 4. Nah, berarti 2 ini sudah digunakan. 2 kotak ini, 2 huruf itu sudah digunakan. Sisa berapa huruf lagi? 3 huruf. Maka di sini 3 kemungkinan. Ya. Terus 3 kotak ini sudah digunakan. Hurufnya itu huruf apapun itu ya. Nah, berarti sisa berapa huruf lagi? Yaitu 2. Maka di sininya 2. Nah, seempat-empatnya itu sudah digunakan, sementara COVID itu ada 5 huruf ya. Berarti sisa 1. Makanya di sini itu 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalikan saja. 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 48. Jadi, banyaknya susunan huruf yang mungkin itu adalah 48. Nah, demikianlah pembahasan hari ini seputar aturan pengisian tempat. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.